Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, selalu waspada. Tindak kejahatan di saat wabah corona dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar justru meningkat. Dari narapidana asimilasi hingga pelaku kejahatan jalanan memanfaatkan situasi sepi, melukai bahkan menghabisi nyawa korban demi menguasai benda berharga. Polisi dari tim Rajawali Polres Metro Jakarta Timur yang melakukan patroli berbalik arah di Jalan Lingkar Jatinegara mengejar sekelompok remaja pengendara motor. Komplotan ini sebelumnya sempat berpapasan dengan tim Rajawali dan ternyata usai melakukan perampasan di wilayah Tipar, Cakung. Komplotan remaja pelaku perampasan kemudian berpencar menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Jatinegara arah Bekasi. Tim Rajawali terus mengejar dua remaja berboncengan yang tertinggal komplotannya tidak mau menghentikan laju sepeda motornya. Polisi terus mempersempit gerak laju motor, namun dua remaja kembali mendahului polisi. Tembakan peringatan dari polisi tak menghentikan laju pengendara motor ini, bahkan menambah kecepatannya. Remaja yang membonceng motor sempat melakukan perlawanan dengan melemparkan senjata tajam ke arah polisi yang mengejar. Jalanan yang sepi membuat remaja pengendara motor ini mudah menghindar kejaran tanpa hambatan. Tim Rajawali terus memepet, diadang dan dikejar hingga akhirnya laju motor dua pelaku perampasan terhenti setelah jembatan Klender. Karena terus melawan, dua remaja ini ditembak kakinya. Dua remaja yang tertangkap mengaku pada polisi bersama komplotannya berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain di wilayah Cilincing. Komplotan ini telah membawa berbagai senjata tajam yang akan digunakan untuk menyerang lawan. Bukan hanya merampas handphone, para korban warga Cakung yang mendatangi pelaku setelah tertembak juga diancam dengan senjata tajam. Depan gang saya muter, tiba-tiba kan pas saya mau keluar, saya kagak berani lah, gerombolan orang tiba-tiba HP-nya ambil. Mau dibacok aja. Yang diambil apa? Ya, siap. HP, Pak. HP. Polres ya? Iya, ini saya bilang Pak. Ya, entar korbannya yang dilukain itu. Iya, entar saya ke Polres. Yang diambil apa, Pak? HP. Itu dia berapa orang, Pak? Kurang lebih 15 motor, 3 orang. Pakai senjata semua. Senjata semua. Polisi mengejar pelaku perampasan setelah mendapat laporan warga Cakung adanya komplotan bersenjata yang melakukan pengancaman. Warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara mendatangi Jalan RE Marta Dinata setelah sempat mendengar beberapa kali tembakan yang mengundang perhatian. Seorang pria tewas ditembak polisi dan menjadi tontonan warga. Warga pun diminta meninggalkan lokasi karena menimbulkan kerumunan. Pria yang tewas, AR, pelaku penodongan di angkutan umum sepekan sebelumnya dan menjadi buruan polisi. AR sempat melakukan perampasan dalam mikrolet jurusan Tanjung Priuk Stasiun Kota. AR merupakan narapidana asimilasi yang baru dibebaskan dari Lapas Bandung. Sepekan sebelumnya, sekitar pukul 8 malam, AR bersama temannya naik mikrolet M15 dan melakukan penodongan pada seorang penumpang wanita. AR mengancam dengan senjata tajam hingga merebut tas yang berisi handphone. Korban yang mengalami luka akibat senjata tajam masih sempat berteriak minta tolong dan mengejar dua pelaku. Polisi yang berpatroli mendengar teriakan korban, mengejar dua pelaku.
Teman AR yang tertangkap dan ditembak kakinya karena mencoba melawan. AR diketahui keberadaannya di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, 1 minggu setelah melakukan perampasan. AR menyerang polisi yang akan menangkap dengan senjata tajam dan tewas ditembak polisi. Pelaku ini merupakan residivis dan dia baru keluar dari rutan yang ada, lapas yang ada di Bandung, yang sempat melukai korban. Korban adalah seorang wanita yang kebetulan sedang naik ke angkot M15 tersebut ke arah Tanjung Priuk. Korban mengalami luka di tangannya karena senjata tajam yang dilakukan oleh 2 tersangka. Dua pria anggota komplotan pembobol minimarket ini ditangkap polisi di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditembak kakinya karena melawan saat penangkapan. Komplotan pembobol minimarket lintas provinsi ini beraksi memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19, para tersangka sudah beraksi di 11 minimarket, 7 minimarket di Jakarta dan 4 minimarket di Jawa Barat. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan baru bebas dari penjara 3 bulan lalu. Dari kamera CCTV minimarket, aksi perampokan dilakukan saat pegawai menutup gerai. Satu pelaku menggunakan helm masuk dan langsung mengancam karyawan. Pelaku menggiring karyawan untuk membawanya ke ruang penyimpanan uang. Pelaku merampas uang puluhan juta rupiah dari dalam brankas. Data dari Polda Metro Jaya, sejak wabah corona, kasus kriminalitas meningkat di antara pelakunya merupakan residivis dan napi asimilasi. Sedangkan jenis kejahatannya dari pembobolan minimarket, pembegalan, serta tawuran. Tahun 2020 di masa pandemi ini memang ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang meningkat. Di jenis kejahatan curat. Curat itu spesialis pembongkaran minimarket dan juga begal, ya. Jadi asal tahu saja bahwa pengungkapan Polda Metro di masa pandemi ini juga cukup tinggi, ya, melebihi daripada 2019 yang lalu. Contoh, sudah berapa kasus-kasus pembongkaran minimarket itu berhasil kita amankan, ya. Para pelaku-pelaku, para sindikatnya rata-rata sekali kita nangkap, seperti kemarin Krimum, dalam 1 bulan dia 11 TKP. Aksi perampokan sadis menggemparkan warga kampung Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. Satu keluarga pasangan suami istri dan seorang anak balita luka parah dianiaya perampok. Korban Dedi Rukmayadi dan istrinya Kurniawati, petugas medis perawat di rumah sakit di Purwakarta dan Subang. Warga mendengar teriakan minta tolong sekitar pukul 3 dini hari. Saat didatangi, Dedi dan istrinya berpelukan di teras rumah dengan kondisi bersimbah darah. Seorang anak korban yang masih balita mengalami luka bacokan di pundak. Pas begitu di Sarwat Sama Center, di bawah sudah ada korban. 2, itu suami istri dengan anak-anaknya di depan sudah ada. Nah, setelah melihat itu baru kita membuka gerbang, karena gerbang masih tertutup rapi. Yang satu si bapak sudah tidak sudah tidak ingat apa-apa lah, sudah kritis. Kalau yang satu si ibunya masih bisa bicara, karena si ibu pas begitu mau naik kendaraan motor itu dia masih bisa bilang orangnya masih ada di dalam, katanya gitu. Pelaku perampokan dan penganiayaan, Agus, ternyata masih tetangga korban yang baru pulang dari Jakarta karena diberhentikan bekerja. Polisi menangkap Agus di sebuah minimarket di Sadang, Purwakarta yang membuat pengunjung terkejut. Agus ditembak kakinya karena melakukan perlawanan. Agus mengaku melakukan perampokan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Asalnya di Jakarta, di proyek, cuman dipulangin karena ada wabah. Nganggur 1 bulan di rumah. Terus kenapa ngerampok? Ada kerjaan. Kayaknya ngerampok. Agus telah merencanakan perampokan.
Sebelum beraksi sejak pukul 9 malam hingga setengah 3 dini hari, Agus bermain bersama teman-temannya. Kemudian pulang lebih awal. Berbekal senjata tajam, Agus masuk rumah korban dengan memanjat tembok setinggi 3 meter. Saat mengambil uang dan handphone, pemilik rumah memergoki dan menangkap pelaku. Dedi dan putrinya ikut mendekati dan Agus menyerang dengan senjata tajam. Agus kabur melalui pintu belakang saat korban yang terluka berteriak minta tolong dan warga berdatangan. Kemudian pelaku memasuki kamar depan. Salah satu korban terbangun dan berteriak minta tolong. Karena panik, pelaku melakukan penganiayaan dengan senjata tajam kepada ketiga korban dan mengakibatkan luka berat. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Ikro Sulhin, tindak kejahatan properti yang marak terjadi di masa pandemi COVID-19 memanfaatkan situasional. Pelakunya pun mempertimbangkan kesempatan korban yang menjadi sasaran dalam posisi lemah. Beberapa kasus kejahatan properti itu biasanya disertai dengan kekerasan atau yang dalam bahasa media sering disebut dengan perampokan, ya, misalnya seperti begal, perampokan dan seterusnya. Itu kan pada dasarnya adalah pencurian, keinginan untuk menguasai properti dari korban, tapi disertai dengan kekerasan. Nah, mengapa demikian? Karena kekerasan itu akan dilihat sebagai salah satu instrumen yang bisa dia gunakan untuk melumpuhkan korban, sehingga pada akhirnya dia bisa menguasai properti itu dengan jauh lebih mudah. Jadi saya kira itu juga menjadi bagian dari pilihan-pilihan rasional yang dilakukan oleh pelaku, begitu. Seorang pengedar narkoba tertangkap berkat kecurigaan seorang pengemudi ojek online. Paket narkotika ditemukan dalam kiriman nasi uduk. Saksikan segap sesaat lagi, tetaplah bersama kami.